Alhamdulillah, Allah telah memberi kesempatan kepada kita sehingga kembali kita bisa mengambil hikmah manfaat dari pengajian kitab sekarang ini. Alhamdulillah, tak henti-henti kita memuji syukur terima kasih kepada Allah atas karunia ini, karena kalau Allah tidak mengizinkan, tentu banyak sekali rintangan, halangan sehingga kita tidak bisa mengaji ini. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Tolong dibuka halaman 161. Volume salonnya diperkecil, kecil-kecil ya, begitu bagus. Hadis 161. Hadis 185 kayaknya sudah pernah. 185 sudah pernah dibaca. Sudah. Masa belum? Ingat saya belum. Belum. Baik, kita baca 185 halaman 161. Halaman 161, hadis 185 an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala kulli muslimin shadaqatun. Adalah atas setiap orang Islam adapun sedekah. Faqalu, maka bertanya siapa sahabat, berkata siapa sahabat, ya Nabi Allahi, wahai nabinya Allah. Faman lam yajid, faman maka adapun siapa orang, lam yajid adalah tidak menemukan siapa orang. Artinya masa wajib sedekah semua Rasul? Kalau dia tidak punya bagaimana mau sedekah? Tidak punya uang, tidak punya barang, tidak punya makanan, masa harus sedekah kalau tidak punya? Qala berkata, bersabda siapa Rasulullah, ya'malu biyadihi, maka beramal siapa ahad, biyadihi dengan tangannya ahad, fayamfa'u maka bermanfaat siapa ahad, nafsahu kepada dirinya ahad, wa yatasaddaqu dan bisa bersedekah siapa ahad. Lanjut saja keterangan nanti. Qalu, bertanya lagi sahabat, fa illam yajid, apabila tidak menemukan siapa ahad. Qala, bersabda Rasulullah, yu'inu menolong siapa ahad, dzal hajati kepada orang yang punya kebutuhan, keperluan, al-mahlufi yang tercegah. Qalu, bertanya sahabat, fa illam yajid, apabila tidak menemukan siapa ahad. Qala, bersabda Rasulullah, fal ya'mal, maka sebaiknya beramal siapa ahad, bil ma'rufi dengan kebaikan, wal yumsik sebaiknya mencegah siapa ahad, anis syarrih dari keburukan, fa innaha maka sungguhnya amal ma'ruf, yumsik anis syarri, lahu adalah bagi lahu bagi ahad, shadaqatun adalah menjadi sedekah. Hadis ini memberi petunjuk kepada kita, salonnya yang di putri terlalu keras,
dikurangi. Nah, itu menjadi jembret. Yang jembret salotnya apa? Suara saya ya. Tahapan sedekah itu bertingkat-tingkat. Berapa tingkat tadi itu ya? Tingkat pertama, sedekah pertama ya sedekah sebagaimana kita pahami, yaitu memberikan harta kepada orang lain. Nah, itu sedekah, memberi harta kepada orang lain. Kalau kalian sedang didatangi orang tua kalian, orang tua membawa jajan, makanan, maka sedekah kepada temannya, itu juga sedekah tahap pertama. Kemudian sahabat bertanya, "Faman lam yajid, bagaimana kalau tidak punya yang mau sedekah Rasulullah?" Maka Rasulullah berkata, beramal dengan tangannya, bermanfaat untuk dirinya, itu sedekah. Beramal dengan tangan, bekerja. Kalau di pondok apa ya? Menyapu, membersihkan kamar, itu sedekah. Sehingga kamarnya bersih. Menyapu, membersihkan teras pondok, itu sedekah. Menyapu, membersihkan jeding kamar mandi, itu sedekah. Sedekah. Karena mau sedekah jajan, uang, harta tidak punya, sedekah rajin menyapu. Kalau santri putra, alhamdulillah saya beritahu, saya mohon agar menyapu masjid, alhamdulillah sudah disapu, itu sedekah, bermanfaat. Walaupun tidak keluar uang, tidak keluar harta, membersihkan itu kan tidak perlu uang. Qalu fa illam yajid, sahabat masih bertanya lagi, bagaimana kalau tidak bisa? Rasulullah, tidak ada yang mau dibersihkan. Qala, bersabda Nabi, yu'inu dal hajat al mahlufi, menolong al mahlufi. Apa al mahlufah? Al mahlufah, ya, al mahlufah berarti itu sifat bukan dari hajat, tapi dzal hajati al mahlufah, orang yang punya hajat. Misalnya alhamdulillah sudah biasa di kampung-kampung, kalau tetangga punya hajat, pengen punya keperluan, maka yang lain langsung gotong royong membantu, itu termasuk sedekah. Kalau yang laki-laki zaman dahulu, sekarang saya tidak tahu, ya gotong royong menyiapkan kayu bakar, membelah kayu, mengangkut air, itu sedekah. Sedekah. Kalau yang perempuan membantu di dapur, nah, itu sedekah. Kalau temannya ada hajat mau kawin, bantu, itu bantu, itu sedekah. Kalau tidak ada, qadu fa illam yajid falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarri fa innaha lahu shadaqatun. Kalau tidak ada orang yang mau dibantu, mencegah keburukan, memerintahkan kebaikan, sedekah. Nah, ini yang paling mudah, paling gampang. Kalau temannya mau mengaji, kamu ajak untuk mengaji. Ayo ngaji, bangun. Kalau temannya tidur, bangun, sudah waktunya mau ngaji, itu termasuk sedekah. Kalau temannya mau berbuat baik, berbuat jelek, kamu cegah. Apa berbuat jelek? Misalnya temannya bulan puasa sedang ngerumpi. Apa ngerumpi? Bergosip, menggosipi tetangga atau orang lain. Sedang temannya sedang ngobrol, bicaranya sampai kemana-mana, menggosipi temannya. Mbak, contohnya kok mbak ya? Ya mbak, tahu ndak? Itu kalau lepas baju kerudung, mbak yang itu baunya seperti bau tahu. Itu termasuk pekerjaan yang buruk karena bergosip, ghibah. Ingat, kalau bulan puasa berghibah itu
membatalkan puasa, pahalanya puasa, bukan puasanya tapi pahalanya. Maka kamu cegah, jangan Pak, ini puasa, puasa tidak boleh, kalau puasa tidak boleh bergibah, kalau puasa tidak boleh merasani. Kalau merasani nanti setelah hari raya, ya salah juga. Walaupun setelah hari raya, ghibah tetap dosa, tidak boleh berghibah. Itu sedekah, mencegah temannya berbuat buruk itu sedekah. Lanjut, bal istifafu anil mas'alati, mencegah dari minta-minta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi. Ini sekali lagi Rasulullah sampai bersumpah, demi zat nafsi adapun jiwaku biadihi adalah ada di tangannya, alladzi la ya'khudah, pasti harusnya mengambil, ahadukum siapa salah satu kamu, hublahu kepada talinya ahad, fayahtatibah maka mengambil memikul kayu bakar siapa ahad ala tukhdihi di atas punggungnya ahad, khairun adalah lebih baik, lahu bagi ahad, min ayyatiya dari harus datang siapa ahad, rajulan kepada satu laki-laki, fayasalah maka meminta siapa ahad, hu kepada rajul, atau memberi siapa rajul, hu jangan keliru rujuknya ya, dibalik setelah atau ini. Kalau tadi fa'ilnya adalah ahad, maf'ulnya rajul, setelah atau itu dibalik, atau itu fa'ilnya adalah rajul, maf'ulnya adalah salah. Iya betul. Atau memberi siapa rajul, hu kepada ahad, atau mana'ah mencegah, menolak siapa rajul, hu kepada ahad. Ini hadis ini menerangkan makruh meminta-minta, kepada orang lain. Jadi usahakan jangan meminta kepada orang lain kecuali terpaksa. Sabda Rasulullah, memikul kayu bakar, mengambil kayu bakar di hutan, kemudian diikat, kemudian dipikul sendiri, setelah dipikul dijual ke pasar, itu lebih baik daripada orang yang minta-minta. Kenapa hadis ini penting? Karena terkenal, anakku, terkenal ada suatu kampung, suatu desa, saya sebutkan desa dan kampungnya itu. Kalau tidak salah desa dan kampungnya saya tahu itu di Sumeneb, daerah Perenduan Lukulu, dekatnya pondok pesantren itu ke utara. Lukulu Perenduan ke utara, dari pondok pesantren itu ke utara, terus daerah Lukulu, daerah sana. Kampungnya saya lupa. Insya Allah di YouTube terkenal. Silakan di browsing di YouTube nanti tempat-tempat yang banyak pengemis peminta-minta. Satu desa terkenal. Itu peminta-mintanya bukan hanya di Madura. Saya dengar sendiri ada seorang kenalan saya itu yang datang waktu itu ke Pulau Sumatera, sampai Sumatera, ke daerah transmigrasi Sumatera, menyambangi temannya. Tanpa sengaja ada tukang minta-minta. Ditanya, dari mana Pak? Dari Madura. Sumeneb, Masya Allah. Dari Sumeneb, Madura sampai datang ke
Mana itu? Ke Sumatera. Nah, saya tahu sendiri sekarang, selain yang minta-minta uang, amal-amal itu, tahu sendiri mengalami dulu ketika saya berjualan, ini tidak ada yang tahu ya. Saya pernah jualan dulu. Jualan nasi pinggir jalan saya. Belum ada yang tahu ya. Saya jualan nasi di pinggir jalan dulu dengan anak dan istri. Dalam rangka saya tidak minta-minta, agar tidak minta-minta ke orang untuk mencukupi anak dan istri. Saya berjualan nasi di pinggir jalan. Nah, di baratnya Lomair. Tahu ya? Tidak ada, pasti tidak ada. Saya jualan nasi di pinggir jalan di baratnya Lomair. Warung saya saya beri nama, masih ingat saya, namanya Angin Semilir. Kalau kalian tanya kakak kalian pasti tahu. Saya jualan di situ dulu. Di warung saya itu kanan kiri depan belakang sawah luas. Banyak orang nanam padi. Ketika suatu saat saya lihat ada kelompok 3 perempuan 1 laki-laki itu minta padi, atau bahasa Inggrisnya padi itu bahasa Inggrisnya ada laas. Nah, minta laas kepada orang, itu bahasa Inggris apa bahasa Genteng ya, saya lupa. Ya maklum. Saya sering keliru-keliru antara bahasa Inggris dengan bahasa Genteng. Karena 2 bahasa ini hampir mirip. Orangnya juga hampir mirip ya. Kok tertawa semua ini? Ya, lanjut ya. Jadi ketika saya sedang membuka warung tempat saya mencari nafkah itu, ada rombongan 3 putri wanita, 1 pria. Memakai pickup, yang pria itu menyetir pickup, yang putri itu menyebar kepada orang-orang yang panen. Saya lihat, oh ini kayaknya minta-minta. Jadi setiap orang panen itu diminta 1 kresek, diminta lagi 1 kresek laas, terus plastik kresek, terus. Setelah sore saya mau tutup, warung saya mau tutup, laas yang di wadah plastik kresek itu dikumpulkan, Masya Allah, hampir 1 pickup penuh. 1 tempat itu, 1 tempat, 1 pickup penuh dengan laas. Saya berpikir, ya Allah, yang kalau setiap hari begini, mungkin sekarang di sini, besok pindah lagi. Ini kalau terus menerus, yang punya sawah kalah. Saya pernah lihat di YouTube, di Sumeneb tadi, desa yang terkenal banyak peminta-minta, di rumahnya punya televisi, punya parabola, rumahnya mewah. Karena itu pekerjaannya minta-minta. Jadi walaupun kaya, ini oleh Rasulullah dilarang. Kalau bisa kalian jangan minta-minta. Jangan minta-minta begitu. Minta-minta begitu, sabda Rasulullah, masih lebih baik kamu mengambil kayu bakar di pinggir sungai, kemudian kamu pikul sendiri ke pasar, kemudian kamu jual. Itu lebih baik daripada minta-minta. Jangan minta-minta. Karena ada ini dulu bukan sekarang ya, bukan sekarang, jangan perasaan. Kalau ada temannya dikirim dari rumah, dibawakan jajan, kerupuk, snack, maka teman satu kamar yang lain, ayo Pak, saya pemilu. Pemilu itu maksudnya bukan pemilihan langsung, tapi bahasa Inggris artinya pemiloh. Ayo pemilu gitu.
Tapi bukan kalian ini, santri dulu ini, santri dulu. Kalau kalian insya Allah ya. Lanjut hadis 188, hampir sama ini ya, 1188. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu ta'hati siapa rajul yas'alu adalah meminta, dalam keadaan meminta siapa rajul an-nasa kepada manusia hatta ya'tiyah sampai datang siapa rajul yaumal qiyamati pada hari kiamat, laisa tidak ada fi wajhihi di wajahnya rajul miz'atu lahmin apa tempelan daging. Jadi nanti jadi tengkorak di hari kiamat kalau orang sering minta di wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Nanti di hari kiamat kalau sering minta hampir sama semua isinya tentang ini ya. Jadi jagalah diri kalian dari minta-minta ya, dari minta-minta. Hampir sama semua tentang tidak bolehnya orang Islam minta-minta kepada orang lain ya, kecuali terpaksa. Apa terpaksa? Misalnya betul-betul kiriman dari orang tua tidak ada, mau makan tidak punya, boleh minta ke temannya. Saya masih ingat dulu anakku, saya sendiri sebagai contoh, bulan puasa tidak ada yang mau buka untuk buka puasa. Mau buka puasa tidak ada. Maka terpaksa saya minta kepada teman saya, minta untuk buka puasa. Nah, ya, jadi boleh kalau memang tidak punya sekali boleh minta. Tapi kalau masih ada, tadi Rasulullah melarang. Baik. Baik, kita lihat kebiasaan Rasulullah di halaman 224. 224 hadis 293. Hadis 293. Babu wat'ir rijlih, bukan rajuli, rijlih al-ukhra wa kaifa yakunu ar-rajulu fi ahlihi. Yang depan itu rijli, yang belakang rajuluh. Hurufnya sama tapi harokatnya beda. 224 halaman 224 hadis 293. An Ubadah bin Tamim an ammihi, dari Ubadah bin Tamim, an ammihi, dari pamannya Ubadah, annahu, sesungguhnya Ubadah, absara, adalah melihat siapa Ubadah kepada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yattaji'u, tidur. Yattaji'u itu tidur apa ya? Tidur terlentang. Yattaji'u tidur terlentang. Siapa Rasul? Fil masjid, di masjid, rafi'an, dalam keadaan mengangkat, ihda rijlaihi, kepada salah satu kakinya Nabi, alal ukhra, atas yang lain. Jadi tidur terlentang yang dilakukan oleh Rasulullah begini, saya tidak praktek dengan kaki karena sulit, harus terlentang. Saya umpamakan tangan saya ini kaki. Jadi kalau tidur nanti caranya begini yang dilakukan Rasulullah. Kakinya dilipatkan di atas
yang kanan di atas kaki kiri, begitu ya. Jadi kaki kanan di atas kaki kiri, begitu. Bukan kalau tidur terlentang, mohon maaf ini bukan kalian, jangan perasaan terlentang begini. Wah, kakinya begini, tangannya juga begini. Bukan kalian, ini orang lain ya. Sehingga satu orang menguasai satu kamar. Bukan hanya menguasai kakinya, karena tangannya dibuka juga menguasai bau ketiaknya. Jadi yang bagus tuh kakinya dilipat begini ya. Tidak diterangkan bagaimana tangannya Rasulullah ya, tangannya Rasulullah. Jadi cara tidurnya begitu anakku semua. Wa an Ibrahim an al-Aswad qala sa'altu, bertanya siapa Ibrahim Aisyah kepada Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun apa, karena adalah ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yasnau adalah yasnau melakukan Rasulullah fi ahlihi di rumahnya, di keluarganya. Bagaimana keadaan Rasulullah di rumahnya? Qalat menjawab siapa Aisyah. Ini ya, rahasia dari Aisyah dibocorkan kepada orang lain, kepada kita. Bagaimana Nabi di rumahnya setiap hari Aisyah? Apakah Nabi setiap hari hanya duduk pegang tasbih kemudian bismillah? Apakah begitu? Kata Aisyah, tidak. Setiap hari karena ada siapa Nabi fi mihnati ahlihi, dalam membantu keluarganya. Jadi Nabi membantu istri. Kalau istri masak, Nabi ikut memasak. Kalau istri mencuci, Nabi ikut mencuci. Kalau istri menyapu rumah, kalau istri menyapu rumah, maka Nabi ikut menyapu rumah. Itu yang dilakukan oleh Nabi, yang harus dilakukan oleh suami-suami. Dengar wahai calon suami, itu yang dilakukan oleh Nabi. Kalau istrinya menggoreng tahu, maka suami juga ikut menggoreng tahu. Kalau istri sedang mengulek sambal, maka suami juga harus mengulek sambal. Dengar calon suami, ya, jangan kalian terbalik, istri menggoreng tahu, kamu malah mengganggu istri dari belakang. Istri mengulek sambal, kamu malah mengulek yang lain. Lanjut, ini kok ketawa semua. Lanjut. Fa idza hadrat as-shalah, ketika hadir waktu salat, qomah berdiri siapa Nabi, berdiri artinya menuju pergi siapa Nabi ila sholati kepada salat. Jadi ketika adzan Allahu Akbar, tadi yang sedang goreng tahu bantu istri mengulek sambal, kemudian ditinggal kepada istrinya, Nabi langsung pergi ke masjid. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Banyak orang Islam, bahkan santri, yang tidak mengamalkan sunnah Nabi ini. Bagaimana caranya? Dia mengamalkan sunnah yang dicontohkan oleh Al-Mukarram Al-Habib Asy-Syaikh sinetron. Bagaimana di sinetron diberi contoh, diberi sunnah. Setelah makan bareng, sholat di dalam kamar, suaminya di depan, istrinya di belakang. Itu ada banyak di sinetron begitu, sehingga
Ajaran seperti itu dilakukan oleh banyak kaum santri karena dia mengaji sunnah yang dilakukan oleh Al-Mukarram Al-Habib, sinetron halaman, tidak tahu halamannya saya. Jadi sebaiknya laki-laki itu sholatnya ke masjid, bukan sholat dengan istrinya. Begitu. Ini yang dilakukan Nabi sesuai dengan laporannya dari Aisyah ya Aisyah istrinya. Babu ma yukrohu at-tamaduh. Baik. Ya, halaman 228. Halaman 228. Hadis 301. Hadis 301. 228. Babul halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Al halalu adapun perkara halal, bayyinun adalah jelas. Bayyinun adalah jelas. Terang atau jelas. Kalau orang Turin Timur menyatakan clear. Bayyinun adalah clear. Wal haramu haram bayyinun just clear. Ini yang bisa begini orang Turi Timur. Kalau kalian tidak bisa, ya. Wa bainahuma, dan adalah di antara kedua halal dan haram, umurun adalah ada beberapa perkara mustabihatun yang samar-samar, yang subhat. Subhat artinya tidak clear halal dan haramnya, seperti halal, seperti haram. Bagaimana caranya kalau begitu? Faman, adapun orang taroka adalah meninggalkan siapa man ma syubbiha minal itsmi, maka pada perkara syubbiha yang disamarkan apa ma minal itsmi dari dosa. Artinya dosa tidak seperti samar. Apakah ada siapa man bima istabada atrokah, istabadah minta keterangan man atroka maka meninggalkan siaman. Waman adapun orang ijataroah adalah melakukan dosa siapa man alama atas perkara ya syuku yang ragu-ragu siapa man fihi di dalam ma minal itsmi adalah dari dosa. Au syaka ayyuka au syaka hampir saja siapa man ayyuka harus terjatuh siapa man maka pada perkara istabenah, kepada perkara yang diminta keterangan. Istabenah yang minta keterangan siapa man wal ma'asi, dan kemaksiatan. Himallahi larangannya Allah. Himallahi larangannya Allah. Mayyarta'ah, ini himallahi ini badal dari ma'asi. Himallah larangannya Allah. Mayyarta, man adapun orang yarta adalah mengembala siapa man haulal hima di sekitar tanah larangan, yusiku hampir saja siapa man ayu waqi'ah akan terjatuh siapa man kepada hima. Baik, keterangannya begini karena agak panjang. Keterangannya begini. Dimulai dari belakang. Hima itu larangan, harta larangan. Ibaratnya kalau sekarang adalah rumput ladang milik pribadi. Rumput atau ladang milik pribadi. Karena rumput ladang milik pribadi, maka haram orang lain untuk mengambil, mengarit, mengembala kambing di rumput itu. Misalnya saya beri contoh ladang atau rumput
pribadi punya orang itu adalah sawahnya sekotak meja ini. Maka orang lain tidak boleh mengembala kambing, mengembala sapi di dalam larangan itu. Kemudian ada orang dia tidak mengembala di dalam larangan situ, tapi mengembala di sekitar-sekitar sini. Nah, sekitar sini. Kalau itu lo kok di situ, ini kan bukan larangan, ini masih di luar. Orang yang nyerempet ini, nyerempet mengembala di sekitar ini, maka hampir saja khawatir suatu saat dia akan mengembala di tempat terlarang tadi. Artinya apa? Kembali kepada realita. Kalau haram itu bayyinun, clear, jelas. Wal halalu bayyinun, clear, jelas. Haramu bayyinun, apa yang haram jelas. Apa artinya jelas? Semua orang tahu. Yang haram semua orang tahu. Yang halal semua orang tahu. Apa contohnya yang halal dan haram jelas? Berzina. Berzina itu halal apa halal? Haram. Kira-kira yang tahu zina itu haram santri apa ustadz? Semua tahu namanya berzina itu haram. Semua tahu, bukan hanya ustadz, bapak kiai tahu, santri tidak mondok pun tahu. Yang boleh suami berhubungan dengan istrinya itu haram apa haram? Halal. Yang tahu ustadz apa Pak Kiai? Semua tahu. Itu artinya halal jelas, haram jelas. Kalau boncengan, boncengan. Kalian punya sepeda motor bagus, sepeda motor yang bagus, baru ambil dari dealer. Apa mereknya yang bagus sekarang ya? NMAX. Kalian punya sepeda motor yang bagus, baru ambil dari dealer, mereknya Mbek. Kemudian karena baru kalian pamer di depan pasar, banyak cewek-cewek lewat. Kemudian ada cewek cantik lewat, Pak, saya antar ya. Kemudian ceweknya mau dibonceng, karena dibonceng mobil sepeda motor bagus merek Mbek. Ayo Pak, antarkan. Ayo Mas, antarkan. Rumah saya tidak jauh kok. Di mana Mbak? Itu di atas gunung. Ya kamu sebagai seorang pejuang dan kasih hati, ya kamu, ya tidak apa-apa, saya antarkan Mbak. Kira-kira boncengan seperti itu halal apa sunnah? Haram. Tapi banyak orang yang melakukan seperti itu. Iya, banyak melakukan seperti itu. Terutama yang punya sepeda motor baru merek Mbek. Itu sangat banyak. Kalau melihat gambar lain jenis yang tidak pakai jilbab, buka aurat, itu haram apa sunnah? Haram, tidak boleh. Kalau di HP, kalau lihat gambar aurat di HP itu sunnah apa wajib? Tetap haram. Tapi kira-kira ada yang melakukan apa tidak ada? Banyak. Yang melakukan Bapak Kiai apa santri? Iya. Ya tidak bebas, santri juga, ustadz juga, Bapak Kiai juga melakukan. Itu katanya, oh ini kan cuma gambar, ini kan cuma foto. Ya itu sama dengan mengembala di sekitar sekitar tanah larangan. Sama dengan kalian chat
WA menyapa lawan jenis istrinya tetangga. Kan tidak boleh, haram. Istrinya tetangga, anaknya tetangga, neneknya tetangga. Pertama, kamu sapa dengan sopan, assalamualaikum. Halo, masa apa sekarang? Itu pengantarnya. Karena ini mengamalkan salam dari Nabi, insya Allah ini dapat pahala. Assalamualaikum ini. Masa apa? Dijawab oleh enggak, Pak? Enggak, Mas. Cuma masak tahu. Tahu kan biasa. Tapi kemudian dia tahu itu enak sekali. Apalagi yang masak orang cantik. Tambah berlanjut. Itu menjadi pembukaan dari zina. Kemudian ditanya lagi, kalau mau beli tahu lagi saya antar ya. Tambah berlanjut. Maka hal-hal yang nyerempet itu adalah subhat. Maka jauhi hal yang menyerempet itu, karena itu menjadi pengantar untuk menuju kepada perkara haram. Termasuk hal-hal yang tidak jelas. Saya dulu pernah dapat cerita ketika saya masih kecil, ada orang memancing. Ini cerita terkenal zaman santri dulu. Ada orang memancing di sungai. Zaman dulu masih memancing untuk mencari ikan di sungai. Kemudian dia dapat ikan di sungai. Kena ragu, dia tanya kepada Ustadz, Pak Ustadz, ini kira-kira haram apa tidak dimakan ikan ini? Kata Ustadz, oh itu haram, sana taruh di dapur saya. Kata Ustadznya, kebetulan Ustadznya begitu. Kemudian suatu saat dia mancing lagi, dapat ular. Ular itu haram apa halal dimakan? Haram. Maka kata temannya, jangan dimakan, tanya kepada Ustadz, nanti haram. Kata temannya, dah, Ustadznya saja kemarin diambil Ustadz, sekarang halal haram saya makan. Jadi Ustadznya sama dengan yang tanya tadi, tapi Ustadznya bukan sekalian ya, bukan kalian Ustadznya, itu Ustadz zaman dahulu. Baik, lanjut. Itu tentang halal haram. Jadi apa yang tidak jelas, maka itu sebaiknya dijauhi. Saya sendiri, contoh saya sendiri, bukan orang lain, saya sendiri. Ketika mondok, saya dulu anakku, insya Allah cerita ini pernah saya sampaikan kepada kalian, pernah. Saya sendiri, saksinya adalah teman saya ketika mondok. Insya Allah liputan ini, pengajian ini diliput di YouTube berkat bantuan teman-teman. Nanti akan disaksikan oleh teman saya ketika mondok. Ketika saya mondok, di depan kamar saya ada pohon nangka besar. Saya masih ingat. Kamar saya menghadap ke utara. Di utara kamar saya itu ada pohon nangka besar sekali. Pohonnya, buahnya besar-besar. Itu saya lihat ustadz itu sering rebutan ngambil nangka itu. Rebutan. Saya tanya, loh, ini halal apa haram? Kata ustadz tadi halal. Gimana kok halal? Nggak punyanya Pak Kiai ini. Karena tanah ini kan punya Pak Kiai. Ustadz teman saya itu bilang, gimana mau makan nangka? Bapak Kiai sudah sepuh. Bapak Kiai sudah tua. Tidak mungkin makan nangka. Jadi ini untuk kita makan halal. Sehingga saya sekarang ingat, saya termasuk makan, saya termasuk makan nangka. Saya akui sekarang, loh,
nangka di depan pondok itu halal apa fardu? Kalau dimakan santri haram, haram itu punya Bapak Kiai yang punya. Ya saya sebagai santri haram makan. Maka saya menyesal terus. Saya ingat kemarin ketika sowan terakhir, saya langsung sungkem kepada beliau, kepada Bu Nyai. Waktu itu Bapak Kiai sudah almarhum. Saya sungkem kepada Bu Nyai. Saya dari Madura siapkan amplop sebagai ganti dosa saya. Saya kemudian sungkem ke Bu Nyai, saya mohon maaf banyak salah. Dulu sering mengambil buah-buahan di belakang. Kalau dimaafkan saya sangat senang Bu Nyai. Sebagai gantinya ini Bu Nyai mudah-mudahan cukup. Saya masih ingat Bu Nyai saya bilang, ndak halal Masya Allah. Saya air dingin mengalir ke dada saya karena sudah dimaafkan oleh Bu Nyai. Ndak le itu kata Bu Nyai. Jadi itu haram, bukan subhat lagi. Kalau tadi subhat tidak jelas halal haram, tapi kalau nangka di pondok itu ya haram. Saya tahu sendiri, dulu di depan musola belum pernah mengalami ya. Dulu ada musola putra di utaranya madrasah. Musola putra di utaranya madrasah. Mungkin kakak kalian pernah atau orang tua kalian pernah ketika mondok dulu musola putra di depannya madrasah. Di depannya madrasah. Di depan madrasah saya ingat ada 2 pohon mangga besar, tanamannya Kiai Haji Syarqawi. 2 pohon mangga besar yang buahnya menjulur-julur, mangga arum manis. Saya masih ingat ada beberapa tetangga, 1 orang kalau tidak salah. Ketika saya mengajar Al-Quran di teras musola, dia tanya, ini mangga ini kalau begini kasihan santri, dihalalkan saja. Kasihan santri kalau melihat mangga-mangga begini, berjuntai-juntai begini, nanti jadi haram, dihalalkan saja. Untuk santri diumumkan, kata dia. Kebetulan dia, tidak saya sebut namanya, istrinya itu adalah masih famili dengan saya. Istrinya dia famili dengan saya. Namanya tidak saya sebutkan, asalnya tidak saya sebutkan, rahasia. Mangga ini dihalalkan saja. Saya tidak menjawab. Kenapa tidak menjawab? Dalam hati saya jawab, tidak dihalalkan saja, diharamkan saja. Mangga ini sudah habis, apalagi dihalalkan. Jadi tidak dihalalkan saja, ini sekarang kelihatan berjuntai-juntai, besok sudah habis ini. 1. Yang kedua, yang punya mangga bukan saya, bukan hak saya untuk menghalalkan. Yang punya mangga ini kebetulan masih ada, masih hidup waktu itu yang menanam, dan yang punya tanah adalah Kiai Haji Syarqawi. Sehingga saya menghalalkan salah, keliru. Jadi alasannya saya tidak menjawab 2 itu bukan punya saya, bukan milik saya. Begitu. Nah, sekarang buah-buahan saya tegaskan. Buah-buahan yang ada di sekitar pondok, yang ada di sekitar madrasah, ada di sekitar musola, yang menanam adalah saya sendiri. Yang menanam saya. Maka kalau berbuah saya nyatakan, saya umumkan halal untuk santri. Halal untuk santri. Ya, halal. Jadi sekarang menjadi pengumuman, yang menanam itu saya, maka halal untuk santri. Begitu. Lanjut. Babu 221. Oh,
Masya Allah. Ya, satu hadis lagi sebelum beranjak ke santri biasanya yang membaca. Bahwa lam yabal min lam man lam yabal min haitsul kasbi. Orang yang tidak peduli dari apa kasab itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti akan datang. Berarti waktu zaman Nabi akan datang. Kapan? Tidak jelas. Ya, sekarang kan dari zaman Nabi sudah akan datang sekarang ini. Ya'ti akan datang alan nasi apa atas manusia zamanun apa zaman. Jadi akan datang zaman, sabda Rasulullah, la yubali, yang tidak peduli. Almar'u, siapa satu orang, ma kepada perkara, akhodaya mengambil, siapa mar'u minhu dari ma, aminal halali, apakah dari halal, aminal harumi, apakah dari haram. Ini ramalan Rasulullah sesuai dengan ilmu Rasulullah. Dia meramal, menebak akan datang zaman di mana orang itu tidak peduli pekerjaannya halal apa haram. Kira-kira sekarang sudah terjadi apa belum ini? Sudah. Orang sekarang punya semboyan. Punya apa semboyan? Punya pepatah. Mencari yang halal itu susah, apalagi mencari harta yang haram saja susah, apalagi mencari harta yang halal. Ada peribahasa seperti itu. Nyari sehalal bayi seharam bayi melarat, nama boleh nyari sehalal. Artinya dia tidak peduli pekerjaannya itu halal apa haram, yang penting mendapat uang. Itu zamannya Nabi masih akan datang. Jadi sekarang kira-kira sudah terjadi. Masya Allah. Jadi semua kalian nanti, laki-laki terutama, karena yang bekerja laki-laki, ketika bekerja cari kira-kira pekerjaan ini halal apa haram. Dicari, diselidiki. Saya tahu kalau santri alumni itu banyak yang menjual sate. Banyak yang menjual sate. Kira-kira menjual sate itu halal apa haram? Halal, karena namanya menjual pasti halal. Tapi kalau menjual yang jadi haram, apa misalnya sate daging, kalau babi tidak ada ya, orang santri menjual sate daging babi tidak ada. Tapi kalau ditulis sate kambing, tapi karena sate daging kambing mahal, dia campur dengan daging sapi. Sate daging kambing kan mahal, kemudian dicampur dengan daging sapi. Itu halal apa haram? Haram, karena dia menipu. Daging kambing dicampur dengan daging sapi, itu haram. Disampaikan saja. Kalau memang begitu, kalau memang mahal, Pak, para pelanggan semua, ini asli daging kambing. Memang lebih mahal dari yang lain karena ini asli, Pak, kambing utuh, tidak ada campurannya. Insya Allah itu adalah halal dan barokah. Saya tahu ini dari sebagian alumni yang jualan sate itu, yang rame banyak pembeli. Kira-kira waktu Isya apa waktu subuh? Isya apa subuh? Maghrib. Jadi ketika Allahu Akbar, wah itu banyak pelanggan yang antri berbaris-baris. Sehingga dia layani terus sampai waktu maghribnya habis. Sehingga dia tidak sholat. Maka itu adalah perbuatan yang haram. Kalau sudah waktunya sholat, bilang ke pelanggan, mohon maaf,
mohon maaf semua, ini sudah waktunya sholat ya, saya mau sholat dulu. Kira-kira pelanggan yang ditinggal oleh penjual untuk sholat seperti itu, marah apa ngamuk pelanggannya? Tidak, justru pelanggannya, aduh, penjualnya ini taat ibadah ini, besok mau beli di sini lagi, justru begitu pelanggannya ya. Pelanggannya, aduh, ini orang taat sholat ini, waktunya adzan ditinggalkan karena dia mau sholat. Bahkan kalau pelanggannya punya anak putri cantik, waduh, yang jual ini kayaknya belum punya istri. Ya nanti saya jodohkan dengan anak saya yang namanya Muni'ah. Nah, gitu. Jadi jangan meninggalkan sholat. Karena katanya saya tidak tahu, maghrib sibuk melayani pelanggan sehingga tidak sholat. Isaknya tidak sholat. Sekarang karena waktu jualan, nanti sholatnya setelah pulang ya. Isaknya nanti saja setelah pulang jualan. Jam 10, jam 11 pulang. Sampai di rumah sudah capek. Karena capek langsung terlentang tidur sehingga maghribnya hilang, isaknya juga hilang. Ya, begitu. Baik, sudah cukup anakku. Ini pembacaan hadis yang sekarang. Sekarang waktunya kalian yang membaca, waktunya masih ya terbatas, masih jam 8. Silahkan mic-nya diberikan kepada putra atau putri yang bersedia membantu saya membaca. Kira-kira putra apa putri sekarang? Oh iya, dari kemarin putri terus, sekarang putra. Ayo membaca. Boleh pakai bahasa Madura, boleh pakai bahasa Turin, boleh pakai bahasa Genteng. Bahasa Indonesia tidak bisa, tidak apa-apa, silakan. Selain Ustadz ya, selain Ustadz. Kalau Ustadz pasti sudah tahu ini. Ya silakan yang putra. Ada? Nah, silakan dipakai mic. Ya silakan. Karena dari kemarin 3 hari putri terus yang baca. Sekarang gantian yang putra. Sudah 3-0. Ayo putra silakan dibaca. Siapa yang membaca? Pakai bahasa Madura tidak apa-apa. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, terpaksa putri lagi. Ayo mic-nya diserahkan ke putri. Diserahkan ke putri biar cepat. Ya, karena sudah mepet jam 8 lewat. Yang putri siapa yang bisa membaca silakan dipersiapkan halamannya juga. Kalau kabelnya tidak cukup, maju. Oh ya masih panjang kabelnya masih panjang, ditarik terus. Silakan putri, halaman berapa? Untuk yang lain agar menyimak halaman berapa? Halaman kalau masalah di mic, tidak pakai mic tidak apa-apa. Ayo, tidak pakai mic. Langsung biar cepat halaman. Halaman kalau kelas wusto sudah habis, mungkin ada yang tidak kembali, boleh kelas ula yang awal boleh membaca kalau bisa. Ya saya beri kesempatan wusto dan ula. Atau saya tahu ada sebagian santri putri belum mengaji cara metode superjet, boleh pakai bahasa Madura, boleh silahkan. Yang putri membaca pakai bahasa Madura, boleh silahkan. Yang penting membaca, silahkan.
Disebut halamannya, saya tunggu ini. Ada? Tidak ada? Silakan. Kalau ula tidak ada, wusto tidak ada, terpaksa kelas tinggi ini. Ulya, boleh silakan ulya, kelas tinggi. Kalau ulya membaca ini ya seperti makan kacang goreng ini, sudah ahli sekali. Silakan ulya, kalau tidak ada yang ulya boleh silakan. Disebut halamannya. Karena waktunya sudah mepet, sebentar lagi ditunggu pengajian selanjutnya. Ayo. Tidak ada? Kalau tidak ada saya tutup, kasihan sebentar lagi sudah mau mengaji. Tidak ada? Kalau tidak ada terpaksa kita tutup. Saya akhiri. Kita tutup, saya akhiri. Untuk besok dipersiapkan untuk membaca biar tidak tertunda seperti ini. Kasihan yang putra menunggu sampai lama, sampai mic-nya diambilkan ternyata tidak ada. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.